Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, NIM saya 1928042046. Saya dari kelas PKK 01 Tata Busana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Nah, adapun judul yang saya angkat di sini yaitu guru di penjara gara-gara mencubit muridnya. Nah, mari kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu latar belakang kasus, yang kedua teori pendukung, yang ketiga estimasi solusi, dan yang keempat kesimpulan. Nah, latar belakang dari kasus ini sebetulnya sudah terjadi sejak lama, tepatnya pada Agustus 2015 lalu. Kejadiannya berawal ketika dua orang siswa saling kejar-kejaran. Saat disuruh melaksanakan sholat duha, kedua siswa ini menolak. Sang guru pun langsung mencubit siswa tersebut. Karena orang tua siswa tidak terima atas perlakuan guru tersebut, guru berjilbab ini pun langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Guru ini pun resmi mendekam di penjara pada hari Kamis 12 Mei 2016. Humas Polres di daerah tersebut menyebut bahwa kasus tersebut tengah ditangani oleh Kejari setempat. Nah, adapun teori pendukung dari kasus ini ada dua, yaitu yang pertama pendekatan behaviorisme, yang kedua kecerdasan emosional. Yang pertama, pendekatan behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Nah, teori pertama dari Ivan Pavlov 1849-1936, Classical Conditioning. Ivan Pavlov merupakan psikolog asal Rusia yang pertama kali meneliti perilaku makhluk hidup berdasarkan classical conditioning atau pengkondisian lingkungan secara klasik. Ia adalah pemenang Nobel pada tahun 1904. Hasil penemuan Pavlov yaitu classical conditioning merupakan temuan penting dalam sejarah perkembangan psikologi karena meletakkan dasar-dasar behavioral psikologi. Penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam mengubah perilaku yang bersifat maladiktif dan mengubahnya menjadi perilaku yang adiktif. Nah, teori yang kedua yaitu Watson 1879-1958, behavioral psikologi. J.B. Watson merupakan bapak behavioral psikologi. Watson mengembangkan teori behaviorisme berdasarkan penelitian Pavlov dan merupakan orang yang pertama kali mengaplikasikan temuan-temuan Pavlov kepada manusia melalui pembentukan refleks-refleks yang terbentuk dan hubungan stimulus-respon yang telah dikondisikan. Oleh karena itu, ia mendefinisikan manusia tidak ubahnya seperti mesin yang diatur sebagaimana secara mekanik. Yang ketiga, teori dari Edward Lee Thorndike 1874-1049. Thorndike adalah seorang behavioris yang memberikan sumbangan penting terhadap classical conditioning terhadap proses belajar. Kasusnya yang berkaitan dengan pengaruh hubungan antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensi terhadap pembentukan perilaku yang diinginkan. Nah, ciri behaviorisme. Ciri dari teori behaviorisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, teori pendukung yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau yang biasa dikenal dengan EQ, emotional content, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan atau intelijen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Di sini pentingnya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi berkait erat dengan adanya jiwa yang sehat, sehingga dari jiwa yang sehat tersebut manusia sebagai spesies yang rentan mengalami ketidakbahagiaan akan memiliki peluang jauh lebih besar dalam mengelola hidup bahagia.
Orang yang mampu mengendalikan kecerdasan emosional yang dimilikinya akan memiliki peluang yang lebih baik untuk bisa sukses dan dipastikan lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan yang tergolong rumit. Peran kecerdasan emosional dalam perkembangan peserta didik. Dengan bertambahnya umur, maka emosi yang tinggi akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. Kecerdasan emosional yang berkaitan dengan arah positif jika remaja dapat mengendalikannya. Memang dibutuhkan proses agar seseorang dapat mencapai tingkat kecerdasan emosional yang mantap. Nah, yang ketiga ada estimasi solusi. Yang pertama, perlunya peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana mereka harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta berperilaku positif lainnya. Yang kedua, siswa juga harus diberi pemahaman bahwa jika mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, mereka akan mendapatkan dampaknya, baik dampak hukum maupun sosial. Yang ketiga, perlunya ada mata pelajaran seputar budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. Yang keempat, bagi para guru, mereka juga harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak. Yang kelima, guru juga harus sadar akan tanggung jawab mendidik siswanya. Yang keenam atau yang terakhir, guru juga harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak jadi korban atau perilaku perbuatan negatif. Nah, yang keempat ada kesimpulan. Teori yang mendukung kasus guru dipenjara gara-gara mencubit muridnya yaitu pendekatan behaviorisme dan juga kecerdasan emosional. Solusi dari kasus tersebut perlunya peran guru dan sekolah, siswa diberi pemahaman tentang dampaknya apa yang dilakukan terhadap guru, perlunya ada mata pelajaran tentang budi pekerti, guru juga harus memahami tentang hukum perlindungan anak, guru bertanggung jawab pendidik siswanya, orang tua memahami bahwa dia menitipkan anaknya pada saat berada di sekolah, orang tua tetap mendidik anak di sekolah. Di lingkungan pendidikan itu, mereka atau guru harus tahu mereka punya kewajiban untuk melindungi keselamatan siswa didik selama di sekolah dari tindakan kekerasan baik secara fisik ataupun psikis. Mereka bertanggung jawab selama berada di sekolah. Tapi ada hal penting yang harus juga dikedepankan, yaitu peran keluarga dalam mendidik anak. Orang tua juga harus memberikan pendidikan informal untuk menuntun anak berperilaku lebih baik. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.